Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Nama saya Muhammad Alif Asyad Kurniatama. Saya ingin menyampaikan hasil laporan final project PDP yang nomor 2. Sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota-anggota kelompok saya. Ada Aji Bimantoro, Muhammad Alif Asyad, saya sendiri, Muhammad Fahri Firdausi, Nathanael Fergi, Rafaelino Nathanael, dan Rico Nardo. Berikut berserta NPM kami. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Eh, di sini kami akan menerangkan penyelesaian masalah gelombang secara numerik menggunakan metode beda hingga atau finite difference. Ada soalnya UTT plus 2UT sama dengan UXX di mana batasnya 0 kurang dari X kurang dari V dan T lebih besar dari 0. Di sini U0T sama dengan 1, UVT sama dengan 0, di mana T-nya lebih besar dari 0. UX0 sama dengan sin 3X plus 2 sin X, di mana UTX 0-nya sama dengan 0, dan X-nya kurang dari sama dengan 0, dan kurang dari sama dengan 1 ya. Kita akan menggunakan penurunan skema eksplisit dan ekspansi Taylor. Di sini kita ekspansi Taylor itu merupakan representasi fungsi matematika sebagai jumlah suatu deret hingga. Berikut bentuk-bentuk yang akan kami gunakan ada fx plus h sama dengan fx plus f aksen x dan seterusnya. Di sini ada 3 yang kami gunakan bentuknya. Lalu ada penurunan skema eksplisit menggunakan ekspansi Taylor juga. Dari persamaan satu tadi, dari fx plus h ini kita peroleh ux t plus k sama dengan ux t tambah ut x tk tambah utt x k kuadrat per 2, sehingga kita dapatkan persamaan di bawahnya dapat dilihat. Nah, lalu dari persamaan yang 2, dari persamaan yang fx plus h ini, yang kedua, untuk suatu elemen x plus h-nya, itu kita bisa peroleh UXT plus K sama dengan UXT ditambah UTXTK tambah UTT XEK kuadrat per 2 tambah UTT XE1 K pangkat 3 per 6. Berikut juga dari persamaan 3 kita peroleh persamaan UXT min K ini dan UX min X min H T. Lalu dari persamaan yang nomor 5 dan nomor 7 dapat kita jumlahkan sedemikian sehingga kita dapat memperoleh persamaan ini yang kita sederhanakan menjadi persamaan yang nomor 9 ini. Lalu dari persamaan nomor 6 jika dijumlahkan dengan persamaan nomor 8 kita peroleh persamaan di mana apabila kita sederhanakan menjadi persamaan nomor 10. Dan selanjutnya ada diskretisasi domain spasial X dan waktu T. Di sini kita ada D, X, T, di mana 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1, T-nya lebih besar sama dengan 0, misalnya XJ sama dengan JH, di mana J-nya sama dengan 0, 1, sampai I, maka H sama dengan 1 per J adalah besaran step size untuk X dan berlaku XJ plus 1 sama dengan XJ plus H untuk J sama dengan 0, 1, sampai J min 1 ya. Kemudian J menyatakan banyaknya subinterval pada 0 kurang dari kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Ini misal Tn ini sama dengan NK, dengan N-nya itu sama dengan 0, 1, sampai N. Maka K sama dengan 1 per N adalah besarnya step size untuk T dan berlaku Tn plus 1 sama dengan Tn plus K untuk N sama dengan 0, 1, sampai N min 1. Lalu selanjutnya N ini juga menyatakan batas domain waktu yang akan kita aproksimasi. Mohon maaf. Baik, pilih J sama dengan 50 dan N sama dengan 250 di sini. Kita selanjutnya memilih ukuran step size yang akan dianalisis berdasarkan dengan kestabilan von Neumann. Di sini ada analisis kestabilannya von Neumann ya. Misal S1 sama dengan 1 per 1 plus 2K dan S2 sama dengan K kuadrat per N kuadrat. Misal juga di sini ada UNJ sama dengan M pangkat N dikali eksponen
pangkat IAXJ merupakan solusi permasalahan yang ada di atas. Maka dari persamaan tersebut kita dapat M kuadrat sama dengan ini. Lalu kita juga harus memperhatikan bahwa nilai dari IAXJ min 1 min XJ dan seterusnya itu sama dengan 2 cos AH ya. Jadi bila dimasukkan akan mendapatkan persamaan ini M kuadrat sama dengan 1 plus S. 1 min 2 S1 S2 plus 2 S1 S2 cos AH M min S1. Dimana kalau misalnya kita pindahkan ke ruas kiri semua jadi seperti ini, lalu kita bisa mencari nilai hasil persamaan kuadrat ya. Ini menggunakan rumus persamaan kuadrat, yakni X sama dengan min B plus minus B akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dimana kita pilih A-nya itu kan 1. Nah, sehingga didapat M ini sama dengan ini ya, B plus minus B kuadrat min 4 S1 per 2. Karena UXT terbatas, maka UNJ terbatas. Dan MNEIAX juga terbatas. Karena pangkat N dikali E IAXJ terbatas, jika dan hanya jika mutlak dari M kurang dari 1, maka mutlak dari M yang tadi ini itu juga dia kurang dari 1 ya. Berarti kan dari persamaan ini kita bisa dapat kalau B plus minus mutlak dari B plus minus akar B kuadrat min 4 S1 kurang dari 2 ya. Karena K-nya itu lebih besar dari sama dengan 0, maka S1-nya sama dengan 1 per 1 plus 2K. Ini masuk ke maksudnya dia adalah anggota dari interval buka dari 0 dan interval tutup 1 sampai interval tutup 1. Selanjutnya akan kita buktikan bahwa mutlak B ini kurang dari sama dengan 2 merupakan solusi dari mutlak M yang tadi kurang dari 2 ya. Maksudnya M ini M-nya ini 2-nya kan dipindahin ke ruas kanan ya. Ini kita akan menggunakan kontradiksi. Jadi jika mutlak B lebih besar dari 2, maka B kuadrat min 4 S1 lebih besar dari 4 min 4 S1 lebih besar sama dengan dari 4 min 4 yang mana sama dengan 0, sehingga M ini elemen bilangan real. Nah, akan kita bagi menjadi beberapa kasus. Di sini ada kasus 1. Yang pertama itu kan ketika dia B kurang dari 2, maka B plus 2 itu kan kurang dari 0 ya. Maka mutlak dari B min akar B kuadrat min 4 S1 ini juga kurang dari 2. Dimana apabila kita susun ke bawah lagi akan menjadi akar B kuadrat min 4 S1 lebih besar dari B plus 2 lebih besar dari 0. Yang mana ini adalah kontradiksi dari pengandaian yang awal tadi. Selanjutnya untuk kasus kedua, kita punya B lebih besar dari 2, di mana ini akan menjadi min B plus 2 yang kurang dari 0. Lalu kita masukkan sehingga kita dapat akar B kuadrat min 4 S1 kurang dari 2 min B kurang dari 0, juga kontradiksi dengan pengandaian yang awal. Nah, maka disimpulkan kalau B itu kurang dari sama dengan 2, maka min 2 kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan 2 untuk B lebih besar sama dengan 2. Persamaannya ada di sini. Kita sederhanakan lagi sehingga ini untuk B kurang dari sama dengan 2 kita dapat kalau berlaku untuk sembarang S1 elemen interval buka 0 sampai interval tutup 1 dan S2 elemen bilangan real. Maka syarat persamaan diferensial stabil adalah 2 plus 3K per 2K kuadrat H kuadrat lebih besar sama dengan 1 ya. Selanjutnya ada skema eksplisit persamaan dan syarat batas. Di sini ada UNJ menyatakan aproksimasi dari UXJ. TN menggunakan aproksimasi Taylor. Di sini ada persamaannya. UTX 0 sama dengan 0 menjadi ini. Kita dapat U1J sama dengan U0J. Persamaannya masih berlanjut. Untuk yang UX 0 sama dengan sin 3X plus 2 sin X. Ini menjadi seperti ini. Persamaan U0T sama dengan UVT menjadi ini ya. Nah, dari persamaan yang UTT plus 2UT sama dengan UXX ini kan menjadi seperti ini. Kita sederhanakan lagi, dia akan menjadi UNT plus 1,
UN plus 1 J sama dengan berikut, seperti berikut ya yang saya blok ini. Selanjutnya ada plot solusi numerik dari persamaan gelombang UXT. Ini dapat dilihat. Di sini ada plotnya. Lalu ada penyelesaian analitik juga. Eh, di mana misal UXT sama dengan YXGT, maka UX sama dengan ini, UXX sama dengan ini, UTT sama dengan FX, G aksen T ya. Tulis U0T sebagai 0 sebagai U0T sama dengan 0 sebagai F0GT sama dengan 0. Hal ini menunjukkan bahwa F0 atau GT haruslah 0 ya. Jika GT sama dengan 0, maka UXT sama dengan 0 dan kita akan mendapatkan solusi trivial. Selanjutnya maka F0 sama dengan 0, kita tulis lagi UVT-nya sama dengan ini, maka V dan atau GT bernilai 0. Dengan alasan yang sama kita dapat juga kalau Fx tidak sama dengan 0 dan GT tidak sama dengan 0, dan juga FV-nya itu sama dengan 0. Dari persamaan tersebut kita dapat dari persamaan ini ya, UTT plus 2UT sama dengan UXX dapat tulis juga sebagai ini. Lalu kita sederhanakan menjadi ini. Lalu kita dapat perhatikan ruas kiri merupakan fungsi terhadap variabel T dan ruas kanan merupakan fungsi terhadap variabel X. Seperti yang telah kita lihat di sini ya, saya blok ini. Dua fungsi yang memiliki variabel yang berbeda hanya mungkin selalu bernilai sama jika dan hanya jika kedua fungsi tersebut bernilai konstan. Maka kita tulis konstanta tersebut sebagai min lambda elemen bilangan real. Dari sini kita bagi dua kasus. Dari dua kasus tersebut kita dapatkan kalau solusi persamaan di atas merupakan solusi trivial, sehingga A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka Fx juga sama dengan 0, kontradiksi dengan persamaan nomor 13 yang ada di sini. Tadi kan kita bilang Fx itu tidak sama dengan 0, ternyata malah didapat Fx sama dengan 0. Ini kontradiksi. Untuk kasus kedua juga caranya similar. Kita peroleh kalau misalnya Fnx ini sama dengan sin n Vx dan n-nya itu merupakan bilangan asli ya, merupakan solusi. Sini kita juga masukkan G aksen T persamaan tadi sama dengan min lambda. Persamaan karakteristik untuk masalah di atas ini kan R kuadrat plus 2R plus lambda sama dengan 0 ya. Kita lanjut sampai akhirnya kita dapat AN sama dengan integral dari 0 sampai 1, 2 sin 3x sin n Vx dan seterusnya ya. Ini kita dapat UTX 0 sama dengan 0, kita dapat ini, maka diperoleh UXT sama dengan ini hasil ada di sini, dengan AN sama dengan sin 3NV dan seterusnya, dan BN sama dengan ini. Selanjutnya akan dibuktikan UXT terbatas karena UXT memiliki bentuk yang sama dengan sin N per N yang mana merupakan fungsi konvergen, maka UXT juga konvergen sehingga UXT terbatas. Di sini kita punya plot penyelesaian analitiknya, lalu ada perbandingan grafik penyelesaian analitik dan numerik serta percentage error-nya ya. Ini kita bisa lihat dari perbandingan ini, kita punya kecenderungan bahwa untuk nilai T yang semakin besar, nilai aproksimasi dan nilai analitik ini juga lebih dekat. Hal ini diduga karena nilai T yang semakin besar, iterasi yang dilakukan semakin banyak. Kita juga punya percentage error menggunakan rumusan ini. Dengan menggunakan program, kita punya error sebesar 3,51% yang menandakan bahwa setidaknya terdapat perbedaan yang signifikan ya antara nilai analitik dan nilai aproksimasi tersebut. Sedemikian laporan kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga mudah dimengerti dan semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Koh.